disiarkan dari Jalan Ahmad Yani Turen. Inilah Radio Al-Azhar FM. Radio Al-Azhar FM. Sarana informasi dan dakwah. Sarana informasi dan dakwah. Oke, terima kasih telah mendengarkan kita Radio 94,4 FM Radio Al-Azhar Mitra Informasi Islami bersama dengan saya Mas Dul dan Dekoven. Ini tambah malam, tambah nikmat bersama dengan kita berdua. Mudah-mudahan pemirsa pendengar Radio Al-Azhar dimanapun Anda berada, mau di jalan, mau di rumah, di kamar, semuanya diberikan kenikmatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang gantian loh Dekoven. Tadi saya yang tanya, sekarang Dekoven yang tanya sama saya, ya kan? Tanya, ya kan? Tanya, jangan tanya istri tapi kan tanya yang lain, ya kan? Ini saya tertarik dengan Mas Dul sendiri ya. Itu dengan ciri khas suaranya yang indah. Apa ya? Kalau saya dengarkan suara dari Mas Dul ketika adzan itu halus, mulus gitu. Apa namanya? Makom bayati ya. Adzan dengan makom bayati. Saya ingin belajar lebih banyak pada Mas Dul. Bagaimana sih untuk melatih suara kita agar bagaimana bisa terlatih menjadi sebagus ya seperti Mas Dul sendiri itu. Oh gitu. Iya. Ini sebenarnya keluar dari tema deh. Dan semoga juga bisa bermanfaat untuk para pemirsa semua. Sharing-sharing. Aduh. Ini Mas Dul ini ditembak sama Dekoven nih kan. Enggak juga. Jadi apa ya? Sebenarnya tidak ada latihan khusus sebenarnya. Berarti ada seperti kursus gitu ya? Tidak ada. Oh bukan. Tidak ada latihan khusus ya kan. Bukan seperti pencak silat. Tidak ada latihan khusus ya kan. Yang pasti itu sebenarnya kalau menurut saya itu hanya apa istilahnya ya, yaitu pemberian dari Allah saja yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak di antara kita itu, di antara sebagian orang istilahnya, jadi tidak paham dengan bakatnya, bakat dirinya itu apa, gitu kan. Kok jauh ke sana Mas Dulia? Jadi pada dasarnya kita itu semuanya telah dikasih bakat anugerah sama Allah Subhanahu wa taala berupa bakat yang itu tidak sama antara satu sama lain. Bayangkan, jadi bakat itu tidak bisa dimiliki oleh sebagian orang, tetapi ya berbeda-beda tiap orang satu sama lain. Nah, dari bakat itu akhirnya memunculkan banyak hal. Misalnya, salah satunya misalnya misalnya suara dan segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau latih suara, sebenarnya gampang saja, Mas Koven, ya kan. Kalau saya sih, saya pribadi biasanya dari dulu tuh saya biasa berteriak-teriak. Berarti awal mulanya suka berteriak-teriak ya? Ya, tapi teriaknya jangan di luar ya, teriaknya di dalam saja. Oh, iya. Maksudnya di dalam air. Jadi saya dulu itu Tenggelam lah kalau di dalam air. Jadi istilahnya menenggelamkan seluruh badan itu ke dalam air, kemudian sambil berteriak. Itu biasanya sambil olahraga juga. Jadi kalau di Goven kan sudah terbiasa olahraga, ya kan? Terbiasa olahraga, kemudian habis itu tinggal itu tadi, karena kan nafas itu kalau semakin kita latih dia akan semakin kuat, semakin panjang gitu aja. Dan kita akan menemukan istilahnya kita itu ada di fase suara di mana. Misalnya
Kalau saya kan tenor gitu kan, ada beberapa jenis-jenis suara. Nah, misalnya ada bass dan segala macam. Nanti kita akan lama-lama akan tahu bahwa oh ternyata suara kita tuh di bass misalnya, kemudian suara kita ada di tenor dan segala macam. Lama-lama akan ketahuan itu karena proses itu kan nanti akan menentukan. Nah, kalau sudah tahu nanti maka kita akan memposisikan kita di suara tersebut. Ya kan? Gitu Contoh ya. Jadi contoh kayak saya, misalnya saya posisi tenor, maka saya akan sering melantunkan lagu-lagu atau sesuatu suara yang suaranya nadanya tinggi kecil, nada tinggi kecil misalnya. Nah, kalau misalnya suaranya bass tinggal tinggal mencari nada senada dengan itu ya. Kita mencari contoh misalnya. Dan Contoh. Saya juga memiliki sedikit ilmu lah. Untuk saya ketahui itu kalau misal tilawah itu kan ada bermacam makom atau irama. Yang saya ketahui itu ada yang pertama dari irama kurdi, dua nawan, yang ketiga hijaz, yang keempat najam, itu yang kelima bayati. Nah, ini kalau saya dengar dari Mas Dul sendiri itu dari bayati cukup bagus pembawaannya. Dan yang mau saya tanyakan, apakah semua orang bisa melatih suaranya yang awalnya suaranya ya nggak begitu bagus, biar ketika bernyanyi atau bertilawah didengar orang bisa enak lah, tenang di hati. Sebenarnya kalau istilahnya kalau mendengarkan suara seseorang itu kan bukan karena dia kuat melafalkan suara, bukan karena dia suaranya enak juga sebenarnya, tidak. Oh iya. Tetapi karena penghayatan juga. Artinya seorang pemusik, seorang seniman itu dia harus memiliki penghayatan terhadap lagu atau suara yang dia sampaikan, dia lantunkan. Nah, dengan penghayatan itu nanti tanpa disadari orang juga akan seperti itu. Jadi istilahnya suara itu diisi dengan penghayatan. Istilahnya seperti itulah. Dengan dihayati suara tersebut, maka pendengar itu juga akan istilahnya dia juga akan merasa nyaman mendengarnya karena ada rasa, ya kan, ada rasa yang masuk dalam bait-bait lagu atau qiraah atau nada adzan dan segala macam. Berarti setiap nada atau irama perlu kita mengetahui isinya berarti Ya. supaya kita terbawa dalam irama tersebut. Ya, gitu. Iya. Jadi kan banyak suara yang mungkin dalam tanda kutip ya suaranya nggak lembut-lembut amat sih gitu ya kan. Nggak Ya. merdu sangat. Iya, enggak bagus-bagus Nggak amat bagus, gitu ya kan. Amat iya. aja enggak bagus misalnya. Enggak juga, tapi karena dia penghayatannya bagus itu ketika misalnya ngaji, kemudian ketika dia melantunkan bait lagu dan segala macam itu suaranya enak didengar itu karena dia menambahkan rasa dalam lagu-lagunya, dalam suaranya, penghayatannya masuk sehingga orang yang mendengar itu ikut terbawa. Nah, itu magic. Ya kan, the magic of voice. Berarti ini ya, misal suaranya itu sudah bagus, tapi dalam pembawaannya kurang penghayatan, berarti ya betul bagus suaranya, tapi didengar orang masih belum mencapai merdu lah. Iya. Kalau orang bilang. Iya, karena kan ya seperti itu, Mas. Jadi cuma terdengar panjang, terdengar panjang gitu aja, panjang dan ya terkena orang merasanya itu nyaman gitu aja. Tapi kalau sudah ada penghayatan di dalam bait-bait lagu atau qiraah atau suara adzan dan segala macam, itu pendengar itu akan juga ikut terbawa mengikuti irama yang kita lantunkan. Itu sepengetahuan saya seperti itu sih katanya. Katanya guru besar qiraah itu kan, kalau di Indonesia itu kan namanya Haji Muhammad. Haji Muhammad ya, saya kan. tahu.
beliau tuh menyampaikan seperti itu, begitu loh. Berarti kita tangkap dari Mas Dul sendiri itu teknik ataupun cara kita bisa mendapatkan suara yang sangat, kalau orang bilang merdu atau enak didengar, yaitu poin pertama berarti dengan penghayatan, walaupun itu suaranya jelek ataupun bagus, kalau tidak didasari dengan penghayatan dalam sesuatu pembawaan, maka orang dengar itu berbeda-beda. Iya, Ya. nanti apa istilahnya? Istilahnya orang Jawa itu sepo. Ya Betul. kan. Istilahnya orang Jawa tuh sepo gitu, ya kan. Memang syarat utamanya memang betul itu tadi. Tetapi istilahnya ini kan istilahnya syarat tambahan, ya kan. Istilahnya syarat utama pertama itu memang di kekuatan suara, ya kan. Berarti memang kita harus melatih suara itu dengan kuat, tinggi, kemudian nafas panjang. Itu kan istilahnya syarat primer ya, kan syarat primernya seperti itu. Itu batinnya sendiri. Nah, ya, kalau mau ditingkatkan lagi istilahnya, mau ditingkatkan lagi kepada yang lebih baik, maka perlu penghayatan tadi, ya kan? Gitu ya. Penghayatan. Jadi sehingga orang itu mendengar itu lebih nyaman gitu aja sih, katanya begitu, Mas Dul. Iya kan? Ya itu aja sebenarnya, tidak banyak, ya kan, tidak banyak, itu aja. Jadi sarannya itu kemudian kita sering berlatih, karena dengan sering berlatih kita akan terbiasa dan mendengar suara kita sendiri. Jadi kalau saya sih biasa merekam suara saya sendiri. Saya rekam, kemudian saya dengarkan. Ternyata alhamdulillah dari sekian rekaman itu biasanya kita bisa menilai, oh ternyata saya ada peningkatan misalnya. Kok dulu saya ketingkatan kok seperti ini ya, gitu kan. Nah begitu sekarang kita merasanya lebih nyaman mendengarnya, gitu aja. Jadi ketika menentukan qiraah juga seperti itu. Jadi ada peningkatan karena latihan tadi. Tapi kalau nggak pernah latihan ya nggak bisa, ya kan. Berarti kan kita harus terus berlatih. Iya, supaya ya. hasil yang kita mau capai maksimal. Iya, ya sama kan seperti di COVID lah ya kan. Iya. Mau juara satu nasional pencaksilat atau karate dan segala macam, ya harus latihan tiap hari kan gitu. Ya. Latihannya harus tiap hari keras, ya keras. Ya. Karena katanya itu kalau mau jadi betul-betul jadi istilahnya, betul-betul expert ya kan. Saya ketemu dengan salah seorang profesor dari Solo, lupa namanya profesornya. Ingat dengan Susanti, ya kan, pencetak rekor sebagai wanita pemain bulu tangkis pertama Indonesia yang menang di kejuaraan internasional, kan gitu lah, ya kan? Ingat nggak, ya kan? Nah, jadi ternyata orang-orang hebat ini selain mereka punya bakat, mereka juga latihannya keras, minimal 1 hari 8 jam. Coba bayangkan. Oh, berarti seperti kerja saja di 8 jam. Iya, Mbak Susi itu katanya latihannya 1 hari 8 jam. Kalau orang tidak memiliki bakat dan kecintaan terhadap bakatnya tersebut, ya kan, terhadap apa yang dia kerjakan, tidak mungkin 8 jam. Iya. Makanya saya di awal sampaikan bahwa bakat itu nomor 1. Latihan bisa menyesuaikan dengan bakat tadi. Karena orang kalau nggak punya bakat, cuma senang saja, dia akan bosan. Berarti kalau kita misal, kalau untuk siswa sendiri ya, kalau mau milih ekstra, pilihnya yang gampang tapi bukan sesuai paketnya, lama-kelamaan pasti akan bosan. Iya. Nah, pasti ada timbul rasa untuk bolos. Ya begitulah ya kan. Ya, seperti ekstra tadi ya kan. Nah, karena kan senang dengan bakat itu beda. Senang itu dengan bakat beda. Kalau cuma senang, dia tidak bisa produktif. Tidak bisa terus menerus lah. Ya. Tidak bisa produktif. Artinya dia tidak bisa menghasilkan sesuatu. Contoh misalnya, Diego Fan sering lihat bola, senang bola. Ya. Akhirnya apa? Main PS-nya bola. Nah, Ya. nggak produktif kan? Ya. Kan? Nggak tahu ya. Iya kan? Ini kan Itulah. contoh saja, ya kan? Ya. Contoh aja nggak produktif. Yang dihasilkan itu kan sesuatu yang tidak berguna. Tetapi kalau bakat beda. Bakat itu akan dikerjakan dengan sukarela. Itu bakat. Jadi bedanya bakat dengan kesenangan itu beda. Kalau kesenangan, dia mungkin bisa dipengaruhi oleh lingkungannya.
Berarti kalau kesenangan nggak bisa menjamin itu produktif Iya. atau menghasilkan suatu karya. Iya, tidak bisa. Itu kesenangan. Tetapi kalau bakat, dia pasti akan menghasilkan. Pasti menghasilkan. Kenapa? Karena dia dengan sukarela. Dia akan dengan senang hati terus berkarya dengan apa yang dia senang tadi. Jadi kalau senang itu cuma sebatas dia senang saja dan tidak produktif. Tapi kalau bakat yang memang dari alam, yang memang kita sejak lahir, dia akan lahir terus, ini. dia akan terus belajar. Contoh ya, sebenarnya saya tahu bakat saya di bidang suara itu sebenarnya masih baru juga. Berarti kalau kita mau mengetahui bakat kita sendiri, kita harus terus mencoba semua gitu. Ada sebenarnya banyak cara. Misalnya kita datang ke psikolog ya kan, atau dengan tes tangan melalui ya kan. Itu kan ada beberapa tes itu ya kan. Iya. Tinggal kita cocokkan dari situ apa kira-kira sebenarnya bakat kita. Nah, bakat saya itu sebenarnya saya lihat itu sejak kecil sebenarnya suara itu. Saya masih ingat ketika saya dulu masih kecil. Waktu itu nggak ada HP, adanya kontak-less, adanya orang Madura itu apa namanya? Yang besar itu, yang besar itu yang pakai kabel zaman dulu, ya kan? Iya. Yang pakai kabel itu kalau kena tiang listrik atau kena apa gitu itu langsung suaranya berbet. Ya kan? Saya masih ingat dulu waktu masih kecil itu kalau ada orang kontak ibu saya, itu pasti gini. Saya pengen dengar Mas Dul ngaji gitu. Oh alah, ternyata banyak yang pengen dengar suaranya gitu. Jadi dari situ, oh benar juga ya gitu ya. Akhirnya sebenarnya saya tahu saya punya bakat di bidang suara itu sebenarnya secara pasti secara pasti, dan saya meyakininya semenjak tahun kemarin bulan puasa yang lalu. Jadi saya dites garis tangan saya, dilihat jemari, kemudian sidik jari, ada tes sidik jari juga, kemudian saya lihat oh ternyata salah satu bakat saya itu adalah di seni suara. Sekarang gini ya, kalau kita lihat secara umum lah, kamu mesti tidak semestinya orang mau mencari bakatnya. Nah, misal apa yang dikatakan dari Mas Dul sendiri seperti garis tangan atau ke psikolog. Iya. Kalau orang yang malas tapi mau mengetahui bakatnya itu kan susah. Iya. Nah, menurut Mas Dul sendiri bagaimana? Kalau bagi saya pribadi, kita itu sepatutnya bersyukur, ya kan? Niatnya itu bersyukur pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ini manusia, pasti itu sudah dikasih ilmu, dikasih bakat yang berbeda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sekian juta orang yang hidup di dunia, itu kan kita sudah datanya kan jelas, matinya kapan, rezekinya, jodohnya, itu kan sudah ditentukan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari situ maka kita juga harus meyakini bahwa potensi kita juga akan berbeda satu sama lain. Nah itu potensi kita berbeda satu sama lain. Nah untuk mencari potensi itu tadi, kalau misalnya kita malas sebenarnya tidak bisa deh. Itu tidak rasa bisa. malasnya itu harus dihilangkan. Iya, Kalau kita mau untuk mencapai suatu tujuan harus semangat. Ya. Akhirnya kalau Islam sendiri mengatakan ikhtiar. Ya, ikhtiar dan berdoa. Kemudian kalau kita malas dan segala macam, akhirnya apa? Ya kan? Karena malas itu bisa jadi karena lingkungan kita juga. Kita tidak membawa diri kita kepada sesuatu yang membuat kita termotivasi. Ya kan? Malas itu banyak hal, ya kan? Banyak hal yang mendorong. Misalnya contohnya, kita berada pada zona nyaman. Ya. Zona nyaman itu maksudnya bagaimana, Mas Dul? Ya kan? Misal, kita hidup dengan orang tua, makan dengan orang tua, ya kan? Sekolah nyaman, makan, tidur, jalan-jalan, uang dari orang tua, sehingga motivasi untuk lebih baik itu kurang. Coba kalau misalnya kita beranikan diri untuk keluar dari rumah,
tinggal di luar, tidak minta Explore, iya kan. Sekarang Kemudian kita ngomong sama orang tua, sudahlah ya kan, Bapak ya nggak usah kirim saya uang, nanti saya akan cari uang sendiri. Nah, itu kan ada tantangan akhirnya. Jadi kita membawa diri kita kepada tantangan-tantangan hidup sehingga kita akan termotivasi sendiri. Contoh kecil misalnya, ini prinsipnya orang Madura. Kenapa orang Madura itu banyak dilihat orang sukses di luar? Ya ini saya buka di sini nih kan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Jadi ini banyak tidak tahu orang-orang di Jawa mungkin banyak tidak tahu. Karena mereka ke sini itu modalnya nekat semua. Modalnya nekat semua. Ya, sampai ada istilah orang Madura itu bondo paku. Ya kan? Itu ada istilah. Jadi orang Madura itu pokoknya gaya omah iki bondone paku katanya gitu. Mari paku candolno bajune, uncal noban yang lain dan segala macam. Istilah gitu ya. Ya, ada banyak istilah seperti itu. Tetapi saya melihatnya begini, bahwa teman-teman yang dari Madura itu kenapa dia bisa survive? Karena dia memposisikan dirinya pada titik terendah, terlemah dalam kehidupannya. Misalnya dia merantau ke Malang gitu, dengan kondisi keuangan yang sangat minim sekali. Dia buat minim sekali sehingga kalau dia pulang dia nggak bisa, akhirnya dia jadi di sini. Jadi itu pun pernah saya lakukan. Jadi saya ketika sudah bekerja, kemudian pulang dari rumah itu balik lagi ke Malang. Saya pernah satu waktu itu balik dari Madura ke Malang itu hanya bawa uang 70.000. Dari Madura ke Malang, nggak punya kos-kosan, nggak tahu datang kemana, bawa uang cuma 70.000. Nah, memang sih ini nekat sekali. Saya mungkin hari ini mikir gendeng ben ya. Tetapi akhirnya saya berpikir begini, bahwa Allah itu memang sugih. Ya, dan dari situ Allah itu sugih. Untuk tahu kita meyakini bahwa Allah itu sugih, itu kan perlu pembuktian. Caranya bagaimana? Ya coba dibuktikan. Tenan lah Gusti Allah itu sugih. Coba kita datang ke mana gitu dengan modal yang sangat sedikit. Kita berangkat ke sana. Kemudian apa yang terjadi di sana kan gitu. Dan alhamdulillah ketika saya sampai di Malang ya ketemu dengan pekerjaan saya, kemudian ketemu dengan orang-orang baik. Akhirnya ya sampai hari ini. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ketemu dengan orang-orang baik. Alhamdulillah sekali ketemu dengan saudara-saudara yang baik. Mereka semuanya baik-baik sama saya dan luar biasa. Itu hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwa kenapa kita malas, karena kita itu berada di zona nyaman. Maksudnya zona nyaman itu apa? Ya itu tadi, bahwa kita saat ini merasa tidak butuh apa-apa karena semuanya sudah ada. Sudah Allah berikan semua. Ya, ada orang tua, ada yang macam-macam lah, sehingga kita merasa nyaman merasa nyaman. Tetapi kalau kita memposisikan diri kita pada titik terendah yang di situ kita dituntut untuk berusaha, wah itu beda lagi nanti ceritanya kan. Beda lagi ceritanya. Kita akan kuat di situ nanti. Ya kan? Nah kuatnya itu nanti kita akan dilihat itu posisi iman kita tuh ada di mana. Karena lega kuat jadi preman. Berarti setiap kita usaha pasti ada ujian. Ya, nah itu nanti yang menempa kita itu ya di situ nanti. Bagaimana kita mengatasi ujian tersebut? Iya, dan background itu sangat penting sekali. Ya, saya alhamdulillah terima kasih kepada keluarga saya, bapak ibu saya, karena dulu memondokkan saya, sehingga yo mesti lele kok ini tahu mondok, istilahnya begitu. Kemudian dari situ akhirnya membawa saya kepada kehidupan yang mungkin loh menurut saya itu lumayan baik. Yo lah ada lele temen, ngomong bajingan ya ora, ya lumayan lah. Rotok bajingan didik, udah kan isi lumayan. Iya. Itulah manfaat apa kita perlu untuk pondok. Iya, belajar agama, gitu kan penting, Ya, kan fondasi. Ya, fondasi. Itu loh Dekoven, ya kan. Itu tambah lama tambah nikmat rupanya dengan Dekoven ini kan. Pertanyaannya itu
apa namanya, pertanyaannya itu seperti membuka saya siapa. Ya. Padahal saya mau sembunyikan. Dan Ya, terima kasih. Sebelum lanjut kita dengarkan dulu musiknya, Musik. Ya, Ya. kan? biar kita tidak galau lah. Iya. Udah. Sekarang Kita nyari musik yang enak, yang nyaman supaya apa ya? Apa ya? Jiwa kita tuh tentram, ya kan? Itu loh. sekali lagi saya terima kasih untuk Mas Dul yang sudah menemani saya pada malam hari ini sharing tentang biografi lah orang bilang perjalanan hidup sampai sekarang. Perjalanan itu, kayak kan? Ya, begitulah. Itulah namanya itu. Oke.